Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali di sesi pembelajaran teknik dasar pembuatan motion graphic. Di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tentang penambahan kamera dan juga 3D layer. Seperti apakah kira-kira fungsi kamera di Adobe After Effects, seberapa penting, akan kita coba ini contohnya masih tidak jauh beda dengan video yang sebelumnya, yaitu tentang temanya masih tentang Semarang dan ikonnya yaitu Tugu Muda. Oke, seperti ini kira-kira. Ini saya sudah seperti kemarin mencoba 3 layer, yaitu teks Semarang, kemudian layer gambar Tugu Muda, kemudian juga kamera. Ini yang agak beda di sini kamera. Dan yang beda lagi di sini ini ada, kalau kita perhatikan bersama di bagian sini, di bagian layer properti layer, ada icon 3D di sini. Ini yang agak beda ya. Kemudian bedanya apa? Oke, kita coba. Ini kameranya saya hidden dulu. Ini ada animasi seperti ini ya. Saya play. Oke. Ya. Semarang, teks Semarang muncul dulu, kemudian baru ikon Semarang ke Tugu Muda. Oke ya. Oke, saya stop di sini. Setelah saya tambahkan kamera ya, dan tadi sudah saya otak-atik kameranya, sudah saya posisikan kameranya jadi seperti ini. Ya, lebih oke ya. Dilihat lebih dramatis. Padahal sama itu di. Yang berubah hanya sudut pandang kita melihatnya gitu. Oke, tidak usah lama-lama, kita akan coba. Kita seperti biasa buat komposisi baru ya. Latihan kamera. Oke, langsung kita buat teks ya. Misal Semarang seperti tadi. Oke, kita sudah buat teks Semarang. Sebelum kita mulai yang kamera, kita akan coba belajar 3D layer dulu ya. Kita akan memahami konsep 3D layer. Kira-kira seberapa penting sih 3D layer? Kita akan coba lihat yang seberapa bagusnya sih fasilitas 3D layer itu, seberapa pentingnya fasilitas itu. Ya, 3D layer untuk mengaktifkan sangat mudah, yaitu langsung kita klik ini di sini di option menu ini. Di option menunya layer ada beberapa pilihan di sini seperti motion blur, kemudian adjustment layer dan 3D layer. Ini di sini. Nah, ketika kita aktifkan 3D layer di sini, klik ya. Oke. Kalau teman-teman perhatikan, ini ada sedikit perubahan ya di option menu dari Semarang. Bedanya itu, ketika ini saya aktifkan, klik, akan ada tambahan. Ya, tambahannya apa? Kita coba bedakan. Ya, kalau ketika kondisi 3D layer tidak aktif seperti ini yang muncul seperti ini. Jadi position ini parameternya 2, X sama Y, scale X sama Y juga, anchor point X sama Y juga, rotation ini cuma 1 ya, satu poros, bisa katakan seperti itu, tidak ada XY nya, opacity, dan ya cuman ini saja. Tapi ketika kita aktifkan 3D layer ya, oke, anchor point jadi ada 3 angka di sini, 3 koordinat X, Y, dan 1 tambahan lagi koordinat Z ya. Jadi ini nanti yang menjadi perbedaan 3D layer dan tidak gitu ya. Jadi kalau tidak 3D layer itu hanya 2 koordinat X sama Y ya, karena 2 dimensi flat gitu, maka koordinat yang berlaku itu hanya X sama Y. Namun ketika 3D layer maka akan ada tambahan 1 koordinat untuk koordinat kedalaman
objek. Ya, karena 3D maka harus ada nilai kedalaman objek, dan itu disimbolkan dengan huruf Z ya. Oke, jadi semuanya ini tambah Z semua, termasuk yang rotation. Ini ada X rotation, Y rotation, dan Z rotation. Seperti itu. Dan ada tambah lagi yang baru ini, orientation. Orientation ini sebenarnya tidak jauh beda dengan ini, X, Y, Z rotation ya. Dan ada lagi yang baru, itu adalah material option. Ya, material option. Ini nanti erat hubungannya ketika kita ingin bermain shadow atau bayangan. Maka nanti kita akan mengaktifkan material option. Oke, seperti itu. Jadi ini perbedaannya. Kita akan coba ya, lihat perbedaannya apa sih gitu. Contoh misal di position ya. Position kita coba apakah ada yang baru gitu. Oke, kalau position X, oke ini oke ya. X itu berarti yang dari kiri kanan, kanan ke kiri, Y itu atas ke bawah. Ini yang beda yaitu Z dalaman. Ya, oke. Ini bukan ukurannya yang besar ke kecil atau kecil ke besar, bukan ya, tapi dia kedalaman. Dia jadi dari jauh ke dekat, dekat ke jauh. Bergeserannya seperti itu. Ini bukan ya, hampir mirip sih ya dengan scale, tapi nanti beda ya. Ya, kemudian scale juga sama, orientation sama ya. Ini X rotation ya. Jadi rotasi yang sumbunya itu X ya. Ini yang kemarin tidak bisa kita lakukan ketika hanya 2 dimensi, hanya layar biasa. Oke ya, seperti ini ya. Ini juga ada sumbunya X, yang hijau ini Y, yang Z yang biru ini. Oke, seperti itu. Ya, ini contohnya masih teks, saya gunakan teks. Namun nanti di objek yang lain pun juga bisa, tidak harus teks ya. Jadi objek gambar, entah itu JPEG, entah itu PNG, itu juga bisa semuanya. Oke. Dan akhirnya kita sangat mungkin untuk membuat misal gerakan teks seperti ini ya. Oke, misal saya ini buat contoh mudah saja ya. Oke, gitu ya. Ya, seperti itu. Oke teman-teman, ataupun yang mungkin kayak gini, yang Y rotation ya. Oke. Ya, misal gini, kita cek. Ya, ini oke. Jadi ini kalau tidak pakai 3D layer ini sangat mustahil dilakukan. Ya, oke, seperti itu. Oke ya teman-teman ya. Oke. Nah, kalau untuk animasi tag, di 3D layer mungkin kalau cuman seperti ini hasilnya tidak akan maksimal ya. Maka kita bisa juga tambahkan yang animate. Yang animate ini juga bisa kita lakukan secara 3D. Jadi nanti kemunculan teksnya satu per satu per huruf itu bisa 3D ya. Caranya dengan klik animate ini, kemudian pilih paling atas enable
per karakter 3D gitu. Oke. Maka nanti di sini agak sedikit berubah icon 3D layernya menjadi ada 2 box kecil-kecil gitu ya. Kalau ini saya matikan, ini hanya 1 box. Ini kalau ini enable 3D. Oke, seperti itu. Bedanya apa? Kita coba ya, misal saya tambahkan animate rotation misal. Ya, oke. Sekarang seperti ini. Di animator rotation itu jadinya ada 3 sumbu rotasi X, Y, dan Z seperti itu. Jadi misal kita buat ini muter dulu semuanya, misal muter 180 derajat, atau jangan ini deh, misal muter 1 kali ya, muter 1 kali enggak gitu terlihat ya. Yaudah oke. Yang ini saja 180 derajat supaya terlihat. Oke, ini udah kebalik semuanya tulisannya gitu. Kita selanjutnya tinggal atur di sini kalau membuat gerakan perpindahannya. Bisa tinggal di offset gini. Misal maju 2 detik. Oke, setelah itu kita buat 100. Iya. Oke ya, jadi seperti ini teman-teman. Oke. Ya, jadi ini kalau tidak 3D tidak mungkin ini ya, bisa gerak seperti ini. Bisa muter yang seperti ini kalau tidak 3D tidak mungkin. Oke, kalau mungkin 1 putaran kurang ini setengah putaran kurang bisa 1. Ya, di sini ganti 1. Oke, misal gitu. Oke ya. Demikian halnya misal ini position. Kita akan lihat bedanya ya, position. Ya. Position kita coba yang 3D tadi ya. Dia mundur. Oke. Mundur, kemudian kita coba atur di offsetnya lagi. Maju 2 detik. Dia 100. Oke. Jadi jadinya gini. Oke ya. Begitu mudah kan? Oke. Jadi dia maju ya, maju sambil muter seperti itu. Ini sangat memungkinkan ketika ini kita aktifkan 3D layer. Oke, setelah itu biar ini saat posisi di belakang dia off dulu atau tidak kelihatan dulu ya. Berarti tinggal tambahkan opacity ya. Tambahkan opacity di pertama 0. Sorry. Ini bukan di sini mainnya. Ya, ini biarkan 0, kita mainnya di sini di offset ya. Oke, di offset maju 2 detik. Di offset maju 2 detik. Ini 0, ini offsetnya 0 dulu. Oke. Maju 2 detik baru 100 ya. Oke, dan jadinya seperti ini. Oke ya, itu ya kawan-kawan semua ya. Jadi apa bedanya ketika teks ini kita animasikan, kita aktifkan 3D layer dan tidak? Bedanya seperti ini. Dan ini juga bisa diaplikasikan di animate ya. Jadi teksnya itu bisa bisa memungkinkan 3D diaplikasikan di tiap huruf, tidak hanya sekedar tiap kata tapi tiap huruf. Oke, seperti itu. Oke, kita sudah cobakan di teks, sekarang kita cobakan di objek gitu. Ya, tadi saya kenapa awal
langsung coba teks ya, karena ingin memperlihatkan juga kalau di animate juga memungkinkan 3D seperti itu ya. Oke, kita tambahkan berarti ini gambar Tugu Muda seperti kemarin. Nah, oke, ini berarti teksnya perlu kita turunkan ya, supaya muat untuk Tugu Mudanya ya. Untuk turunkan berarti pakai transform position yang utama, bukan yang di sini, bukan di animator tentunya. Koordinat Y turunkan. Mungkin scale-nya juga turunkan. Oh, biarkan aja wis. Yang Tugu Muda, scale-nya saya perbesar, positionnya saya naikkan ya, tekan P, tekan S. P itu untuk position, S untuk scale. S, P ya, oke ya. Semarangnya kurang turun dikit kayaknya. Position, tekan P ya. Tugu Mudanya tekan P, udah. Oke, seperti tadi saya akan coba buat ini Semarangnya muncul dulu, baru kemudian Tugu Mudanya muncul. Kemunculannya pakai teknik, pakai koordinat yang 3D layer ya, pakai gerakan yang koordinat 3D layer, manfaatkan 3D layer dulu. Oke, kita aktifkan 3D layer. Oke, berarti saat kita mulai di detik kedua ya, detik kedua. Detik kedua, biar pas langsung mainnya di sini. Detik kedua kita mau main rotation. Bisa pakai yang koordinat X rotation. Uts, iya, tapi ternyata sumbunya kurang pas sepertinya. Oke, kita rubah sumbunya ya, pakai pan behind. Harusnya masih ingat teman-teman. Oke, kita geser ke bawah, bagian objek paling bawah. Oke, di detik 2 kita aktifkan stopwatch X rotation. Misal ini saya buat main 90 derajat. Oke ya, terus misal maju 1 menit, 1 menit atau 2 menit, kok 1 menit, 1 detik, sorry, 1 detik saja cukup. Ini coba ganti 0. Oke, jadinya kayak gini. Oh, ini kelihatan ya, 90 kelihatan ya, karena memang posisinya tidak di tengah ya. Kalau posisinya tepat di tengah, dia tidak akan kelihatan kayak gini. Oke, kita atur sedikit di sini. Apa namanya? Grab editor ya. Cepat ke lambat. Set. Nah, ya. Kita mainkan juga opacity. Opacity 0 ketika dia 100, dan sama lambat ke cepat, lambat ke cepat, cepat ke lambat, cepat ke lambat ya. Gitu. Nah, ini tidak saya tambahkan flow stroke, nanti teman-teman kalau nambahkan sendiri silahkan ya. Jadi gerakannya ini biasa ya, smooth, biar terkesannya smooth. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi Tugu Muda juga Tugu Muda, file object juga bisa kita aktifkan 3D layernya seperti itu. Oke, selanjutnya supaya ini lebih dramatis ya, kita tinggal atur view, cara kita memandangnya gitu ya. Dan memang seperti itu ya, ketika satu hal itu
pandang dari view yang lain bisa jadi itu dia jelek, tapi di satu sisi yang lain dia kelihatan bagus kayak gitu. Ini juga sama nanti ya. Kita akan coba rubah sudut pandangnya ya, biar ini lebih dramatis seperti itu dengan menambahkan layar kamera. Caranya seperti halnya menambahkan layer yang lain, klik kanan new, kemudian pilih kamera. Oke ya, nah ini selanjutnya ini kalau teman-teman yang sudah sangat familiar dengan fotografi ya, ini bisa atur di sini, bisa atur spesifikasi kameranya gitu ya. Tapi ini pun juga tidak begitu signifikan, jadi ini apa namanya kita oke saja karena diatur belakangan juga bisa, ini asal oke. Ya, ini hanya dasar ya teman-teman ya. Yang penting nanti penggunaan kamera dengan layar yang 3D ini teman-teman bisa tahu, nanti lebih lanjutnya di kesempatan lain akan kita bahas lagi yang lebih lanjut. Jadi misal pengaturan kamera yang depth of field-nya kita rubah ya, kemudian apa yang bagian tertentu kita tajamkan, bagian tertentu kita blur kayak gitu ya. Itu nanti kita coba di sesi yang lain ya. Ini hanya untuk pengenalan saja dasar. Oke, kamera ya. Oke, ini masih normal karena memang pandangannya masih normal. Oke, sorry. Ya, kita akan coba langsung di sini. Ya, nanti yang akan banyak kita lakukan adalah di transform, sedangkan kamera option ini nanti itu ya, nanti kita bahas besok lagi aja ketika objeknya tidak sekedar teks ya. Kalau kita udah di topik tentang karakter animasi, itu nanti kita akan coba bahas. Jadi ada zoom, depth of field, focus distance ya, aperture dan lain-lain ya, ada beberapa level. Ini nanti saja kita fokus ke transform dulu ya. Oke, ini berhenti di detik ketiga. Jadi kita buat kameranya ini view-nya normal detik ketiga. Jadi supaya nanti kita tidak bingung posisi view normal seperti ini itu di koordinat berapa kameranya, maka langsung kita kunci saja di sini. Kita aktifkan stopwatch untuk mengunci nilai ini ya di detik ketiga. Yang selanjutnya kita rubah yang di detik-detik awal. Oke, di detik awal ini kita akan coba zoom tulisan Semarang ini. Jadi sehingga prosesnya benar-benar terlihat ya. Oke, berarti kita zoom. Sedangkan posisinya tidak terlihat ini ya. Nah, supaya kita bisa dengan mudah ini mengukur apakah kameranya sudah dekat atau belum dengan teks, kita bisa tampilkan view yang lain gitu. Jadi di ini ya, di sini ada aktif kamera, ini berarti yang tampak adalah view kamera. Sebenarnya kita juga bisa melihat tampak depan, tampak left, samping kiri. Oke, ini akan kelihatan nih, ini kameranya. Kemudian tampak top, tampak atas. Jadi ini kamera. Kemudian kalau saya klik misal layar Tugu Muda, ini Tugu Muda layaran di sini, Semarang di sini. Kalau teman-teman lihat tampak atas ini, ya ini kalau kita perhatikan yang merah ini, gerakan merah ini adalah gerakan tag tadi yang berputar-putar. Ya. Seperti itu ya kayak gitu. Nah, kalau mau multi view ya, kita bisa aktifkan satu view, bisa dua view. Ya, dua view mau apa dan apa juga bisa kita atur. Misal top dengan aktif kamera atau kamera 1 atau aktif kamera. Aktif kamera sama kamera 1 ini sama ya, karena memang kameranya baru 1. Oke, selanjutnya kita klik kamera ya. Kita posisi awal bisa di zoom.
Ingat ya, karena ini kita sudah aktif stopwatchnya, ketika kita zoom otomatis dia akan menambah keyframe. Klik koordinat Z. Oke. Nah, saya zoom, posisi teksnya itu di sini ya, ini. Nah, oke, ini jadi view kameranya di sini. Nah, oke. Coba kita zoom lagi, sepertinya kurang maju. Oke. Juga bisa kita lakukan di sini. Koordinat Z. Oke, dan sepertinya ini teksnya yang garis merah ini, sepertinya ini kameranya kurang turun, kita turunkan. Dan juga point of interest. Point of interest itu yang ini ya. Ini point of interest, ini juga kita turunkan. Atau biar enak kita lihat dari tampak view-nya 4 saja. Tapi semoga teman-teman tidak bingung ya dengan view 4 seperti ini. 4 view seperti ini. Yang ini kita tampilkan tampak samping. Oke, tampak samping. Ya, oke. Oke, ini akan lebih jelas lagi ya. Terus semoga teman-teman tidak bingung ini. Ini saya turunkan. Ini kita cek. Oke. Ya, seperti itu jadinya teman-teman. Nah, sekarang gini, jadi kalau kita perhatikan tadi di detik kedua itu tulisan teks Semarangnya sudah utuh. Maka di detik kedua langsung kita kunci saja ya. Detik kedua kita langsung posisikan kameranya sehingga teksnya itu terlihat di tengah dan utuh gitu. Misal gitu ya. Ini berarti maju lagi. Kemudian turun. Point of interestnya juga turun ya. Atau gini aja, keduanya di select ya. Ya, ya ini yang tampak atas ya, tampak atas. Untuk tampak atas ini koordinatnya saya geser kayak gini. Masih belum tengah. Keduanya kita klik, kita naikkan, turunkan kameranya. Oke. Yang detik kedua ini udah utuh. Sekarang kita tinggal atur di sini. Nah, oke, ini berarti masih kurang ke kiri. Saat tulisan S-nya muncul, tulisan awal Semarang muncul, ini belum masuk ke kamera ya. Jadi ini perlu kita geser ke kiri. Oke, mending ini klik semuanya. Kita geser ke kiri. Lihatnya dari tampak atas saja, karena kalau tampak samping itu tidak bisa geser koordinatnya. Oke. Sorry. Jangan di sini ya. Ini nanti jadinya kita buat keyframe baru. Oke. Oke, harusnya di tengah saat muncul tulisan S-nya. Nah. Kurang tengah ya. Oke, teman-teman. Ya, seperti itu ya, tapi masih kurang menarik ini.
terus oke. Oh malah, oh ya sorry, tadi ini waktu sang geser-geser ini juga terklik ya, jadi geser semua ini. Aduh ya, kita ulang lagi. Kita ulang lagi di sini ya. Oke. Oke, kita kembalikan lagi teman-teman. Nah, ini kerja 2 kali akhirnya. Saya kurang teliti tadi. Mana tadi sumbernya? Oh ya ini. Oke. Oh ya betul. Kita main hanya di layer 1. Sorry, layer 0. Ya, tampaknya memang harus satu-satu ya. Ya, kita geser. Belum pas ya, belum pas. Kita geser lagi. Nilai X nya kita kurangi. Ini S nya masih belum di tengah, sama maunya S nya saat muncul itu harus di tengah ya. Oke, ini geser lagi saja. Nah ini udah mulai lumayan oke. Tapi saat di sini dia malah kurang turun kameranya. Ya kayak gini kira-kira. Sorry. Ya. Oke. Oke, selanjutnya kita tinggal atur ini ya, kelengkungan ini ya. Oke, iya. Oke, teman-teman, ini bisa dilihat. Oke, ya di sini aja wes diaktif kamera ya. Oke. Oke, seperti itu teman-teman. Semoga tidak pusing nih tadi ya. Awal-awal pasti pusing nanti, tapi kalau nanti udah biasa tidak pusing. Oke, ini masih kurang pas ternyata. Iya, walaupun tadi udah dikunci sebenarnya. Ini point of interestnya saja yang saya coba geser. Oke. Ya, oke. Kita turunkan ini, kita coba play lagi. Kita play RAM. Satu view, aktif kamera. Oke, ya seperti itu teman-teman. Sehingga lebih dramatis ya. Ini nanti sebenarnya kalau mau diatur grab editornya itu lebih bagus lagi ya. Kita atur timing and spacingnya akan lebih bagus lagi di kameranya. Cuman ini nanti bisa dicoba sendirilah ya. Oke, seperti itu. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa tanyakan di kolom komen. Nanti akan saya jawab ya. Oke, seperti itu dulu. Semoga bermanfaat ini ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Oke, di topik yang lain ini seperti ini dulu untuk yang kamera dan 3D layernya. Selamat pagi. Assalamualaikum.